Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Yadifa Official. Pada kesempatan hari ini kami akan berbagi latihan soal P3K Guru PJOK tahun 2021 part 18. 50 bedah soal terbaru terupdate sesuai dengan kisi-kisi ujian ASN P3K Guru PJOK kompetensi teknis. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, klik tanda lonceng channel Yadifa Official. Semoga bermanfaat. Oh ya, Bapak Ibu, jangan lupa ya tetap dukung channel Yadifa Official. Semoga terus berkembang. Dan jangan lupa kalau Bapak Ibu ingin memperdalam materi tentang PJOK, bisa daftar di Ayo P3K khusus guru PJOK. Nanti linknya saya bagi di link deskripsi video atau di komen nanti ya. Terus sekarang kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1, Pak Doni mengerti tujuan pendidikan olahraga bukan hanya meningkatkan segi fisik, tetapi juga meningkatkan mental dan sosial anak, termasuk dalam pertumbuhan peserta didik. Yang meningkatkan fisik disebut dengan A. Psikologi, B. Biologis, C. Pendidikan, D. Sosiologis, E. Pembantuan bakat. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah B. Biologis. Pembahasan ada kata kuncinya psikologi, kata kuncinya mental, sosial. Biologis, kata kuncinya fisik, kebugaran. Pendidikan, kata kuncinya ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sosiologis, kata kuncinya hubungan sosial. Pemanduan bakat, kata kuncinya prestasi, Bapak Ibu. Soal selanjutnya. Nomor 2. Dalam teori belajar gerak pada manusia, Fitz and Posner membagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap kognitif, tahap asosiatif, dan tahap otomatisasi. Pada tahap asosiatif tersebut, peserta didik mencoba melakukan gerakan yang sudah mereka pahami. Tahap penerapan gerak sesudah memahami suatu gerak disebut A. Tahap akuisisi, B. Tahap kognitif, C. Tahap asosiatif, D. Tahap otomatisasi, E. Tahap reflektif. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Tahap penerapan gerak sesudah memahami suatu gerak. Kata kuncinya. Jawaban yang paling benar adalah tahap asosiatif. Yang mana tahap asosiatif, pada tahap ini siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya. Bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya, panjang ini pembahasannya. Terus soal nomor 3. Dalam pembelajaran PJOK di SD lebih menekankan pada kemampuan pola gerak dasar anak. Manakah pernyataan yang tepat mengenai tahapan-tahapan proses pembelajaran gerak dasar lokomotor untuk peserta didik kelas tinggi? Yang mana kelas tinggi adalah kelas 4, 5, dan 6. A. Melompati parit di sekolah yang lebarnya 50-70 cm, kemudian lompat tali. B. Melompati kardus, melompati teman dalam posisi telentang, melompati karet yang dibentangkan temannya, lompat-lompat tali dan variasi lari dan lompat kardus. C. Melompat 2 kaki, lompat 1 kaki, lompat-lompat tali, lompat kardus, variasi lompat dan lari, lompat tinggi, lompat jauh, variasi lari dan lompat jauh, dan variasi lari dan lompat tinggi. D. Melompati teman dalam posisi telentang, melompati kardus,
variasi lari dan lompat kardus, melompati karet yang dibentangkan temannya dan lompat-lompat tali. E. Melompati teman-temannya yang berada dalam posisi jongkok, lompat kardus, variasi lari dan lompat kardus, lompat karet dibentangkan oleh temannya, lompat-lompat tali, melompat dari ketinggian 1 meter, melompati teman-teman yang ada di depannya dalam posisi telungkup, dan variasi lari dan lompat. Ini kegiatan yang bisa diterapkan pada anak kelas tinggi, yang mana ini tahapan dalam pembelajaran gerak dasar lokomotor. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah C. Melompat 2 kaki, lompat 1 kaki, lompat-lompat tali, lompat kardus, variasi lompat dan lari, lompat tinggi, lompat jauh, variasi lari dan lompat, dan variasi lari dan lompat tinggi. Pembahasan model pengembangan keterampilan gerak dasar lompat untuk peserta didik kelas 5 dan 6. Yang dimaksud kelas tinggi dapat dilakukan dengan pendekatan bermain. Yuda M. Saputra 2001, seperti melompat 2 kaki, lompat 1 kaki, lompat-lompat tali, lompat kardus, variasi lompat dan lari, lompat tinggi, lompat jauh, variasi lari dan lompat jauh, dan variasi lari dan lompat tinggi. Jelas Bapak Ibu ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam senam irama, ritme iringan musik yang paling tepat digunakan dalam suasana semangat dan kesatria adalah A. Cacah 4/4, B. Cacah 2/4, C. Mars 4/4, D. Poco-poco, E. Mars 3/4. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawab dulu, nanti dicocokkan jawabannya dengan jawaban yang ada di video ya Bapak Ibu, biar saling ada interaksi, saling belajar. Jawaban yang paling benar adalah C. Mars 4/4. Pembahasan. Mars 4/4 merupakan musik yang cocok digunakan dalam suasana bersemangat dan kesatria. Soal nomor 5. Kesenjangan ekonomi pasti ada di masyarakat. Ditinjau dari kinerja dan ekonomi, dampak manakah yang paling sesuai jika masyarakat kurang melakukan kegiatan olahraga? A. Meningkatkan produktivitas kerja dan berkurang biaya perawatan kesehatan. B. Menurunnya produktivitas kerja dan meningkatnya biaya perawatan jika terjadi sakit. C. Meningkatnya produktivitas kerja dan meningkatnya derajat kesehatan. D. Meningkatnya produktivitas kerja dan meningkatnya perkembangan psikis. E. Menurunnya produktivitas kerja dan meningkatkan pertumbuhan fisik. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Bisa dijawab dulu. Jawaban yang paling benar adalah B. Dampak yang paling sesuai jika masyarakat kurang melakukan kegiatan olahraga yaitu menurunnya produktivitas kerja dan meningkatnya biaya jika terjadi sakit, biaya perawatan. Pembahasan sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Soal nomor 6 sekarang. Mengapa pembelajaran PJOK di SD, SMP, SMA ataupun SMK lebih baik dipindahkan pada sore hari daripada pada jam belajar atau jam pelajaran terakhir? A. Peserta didik tidak menyukai kondisi sinar matahari yang terik dan panas. B. Peserta didik menyukai mengakhiri pembelajaran dengan PJOK. C. Setelah makan siang belum siap melakukan pembelajaran PJOK. D. Sinar ultraviolet siang tidak sehat dan berbahaya bagi peserta didik.
E. Pada siang hari lebih banyak berkeringat yang beresiko dehidrasi. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah D, karena jika pembelajaran PJOK dilakukan pada jam belajar terakhir, lebih baik dipindahkan pada sore hari. Kenapa? Karena sinar ultraviolet siang tidak sehat dan berbahaya bagi peserta didik. Sekarang nomor 7. Penilaian keterampilan gerak dasar paling umum di sekolah yang dilakukan guru cenderung hanya untuk mengetahui seberapa jauh, seberapa cepat, dan seberapa banyak peserta didik mampu melakukan kegiatan itu. Cara tersebut sebenarnya tidak efektif dalam menentukan kualitas gerak peserta didik. Mengapa? Karena A. Menilai hasil gerak tanpa feedback untuk perbaikan gerak sehingga siswa tidak tahu salahnya di mana. B. Menilai keterampilan gerak dasar berdasarkan kuantitas. C. Penilaian tersebut bersifat kepelatihan bukan pengajaran. D. Penilaian tersebut seharusnya untuk performa atlet bukan peserta didik. E. Seharusnya penilaian bertujuan untuk memeriksa hasil belajar gerak peserta didik. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab dulu. Jawaban yang paling benar adalah C. Penilaian tersebut bersifat kepelatihan bukan pengajaran pembahasan. Karena dalam pembelajaran PJOK yang dinilai itu bukan nilai akhir tetapi tahap peningkatannya, sehingga dikenal dengan sistem gain score kalau pembelajaran PJOK. Sedangkan kalau dalam olahraga prestasi dikenal dengan sistem final score. Soal selanjutnya, soal nomor 8. Pada permainan kasti, peserta didik secara berpasangan melakukan lempar tangkap bola. Budi melempar bola ke arah Ani. Begitu sebaliknya dengan jarak bervariasi mulai jarak 4 meter sampai jarak 12 meter. Berdasarkan uraian di atas, hukum fisika apakah yang berlaku dalam dan manakah argumen yang tidak sesuai? Argumen yang tidak sesuai. A. Hukum 3 Newton karena aksi gerakan tangan pada awalan melempar menghasilkan luncuran gerak bola ke arah sasaran. B. Hukum 3 Newton karena aksi gerakan bola sebelum ditangkap dan menghasilkan dorongan ke telapak tangan penangkap. C. Hukum 3 Newton karena semakin kuat aksi gerakan tangan menghasilkan semakin jauh jarak lemparan. D. Hukum 3 Newton karena tekanan yang dirasakan oleh penangkap bola semakin keras akibat semakin cepatnya bola yang datang. E. Hukum 3 Newton karena semakin cepat bola yang datang semakin ringan tekanan yang dirasakan. Ingat ya Bapak Ibu ya, manakah argumen atau pendapat yang tidak sesuai? Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab dulu. Jawaban yang paling benar adalah E. Hukum 3 Newton karena semakin cepat bola yang datang semakin ringan tekanan yang dirasakan. Itu termasuk argumen yang tidak sesuai dengan hukum Newton 3 pembahasan. Karena di dalam hukum Newton 3 terkenal dengan hukum aksi reaksi yang mana gaya yang diterima akan yang dikembalikan. Karena ini yang
yang ditanyakan adalah argumen yang tidak sesuai, Bapak Ibu. Soal selanjutnya, soal nomor 9. Berdasarkan tingkat perkembangannya, tangan peserta didik sekolah dasar kelas bawah SD sering terlambat menangkap bola ketika belajar lempar tangkap bola. Tangan mereka baru bereaksi ketika bola mengenai muka. Mengapa hal ini bisa terjadi? A. Peserta didik belum mengenal movement control. B. Latihan gerak lempar tangkap peserta didik masih rendah. C. Keterampilan lempar tangkap masih belum diajarkan. D. Kemampuan objek kontrol masih belum diajarkan dan belum sempurna. E. Kemampuan optical follow yang masih rendah. Yang mana jawabannya, Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah D. Kemampuan objek kontrol masih belum sempurna. Pembahasan. Anak SD yang berada di kelas rendah adalah anak yang berada pada rentang usia dini. Masa usia dini merupakan masa perkembangan anak yang pendek, tetapi masa yang sangat penting bagi kehidupannya. Oleh karena itu, seluruh potensi yang dimiliki anak perlu didorong agar potensi anak akan berkembang secara optimal. Biasanya keterampilan motorik hanya terbatas yang sederhana saja, sehingga tingkat perkembangan masih mempunyai kemampuan objek kontrol yang rendah atau masih belum sempurna, Bapak Ibu. Soal nomor 10. Kekuatan dan daya tahan otot adalah tenaga yang dikeluarkan otot atau sekelompok otot untuk berkontraksi pada saat menahan beban maksimal. Peserta didik mengalami kelelahan setelah melakukan permainan gerobak dorong dan mereka menyebabkan rasa pegal pada otot-otot mereka. Kondisi yang demikian disebabkan karena A. Keringat tidak keluar dengan sempurna. B. Penumpukan asam laktat di dalam otot. C. Daya tahan tubuh tidak terlatih. D. Otot tidak sering dilatih. E. Pemanasan yang dilakukan kurang. Yang mana jawabannya, Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah B. Penumpukan asam laktat di dalam otot. Pembahasan. Asam laktat adalah sisa metabolisme tubuh yang dihasilkan oleh sel otot dan sel darah merah. Jumlah asam laktat di dalam tubuh biasanya akan meningkat ketika tubuh sedang banyak melakukan aktivitas fisik atau berolahraga, bisa menyebabkan kelelahan. Faktor dari asam laktat tadi, Bapak Ibu. Soal nomor 11. Menurut Galahu, berdasarkan konsep perkembangan anak mempunyai 4 fase perkembangan, yakni 1. Reflexive movement phase, tahap gerakan refleksi. D. Rudimentary movement phase, tahap gerakan kasar. 3. Fundamental movement phase, tahap gerakan dasar. Dan 4. Specialist movement phase, tahap gerakan khusus. Tahap perkembangan motorik anak usia 2-7 tahun terdiri dari 3 tahapan perkembangan gerak. Tahap perkembangan gerak untuk peserta didik usia 2-3 tahun adalah tahap A. Matang. B. Pengenalan. C. Dasar. D. Transisi. E. Refleks. Yang mana jawabannya, Bapak Ibu? Bisa dijawab dulu. Jawaban yang paling benar adalah B. Tahap pengenalan pada usia 2-3 tahun. Pembahasan, Bapak Ibu, ini ya. Bisa dibaca sendiri lengkap ini pembahasannya. Soal selanjutnya nomor 12.
Pada upaya pencapaian kompetensi menendang bola, guru memberi 3 opsi atau 3 pilihan kegiatan belajar, yaitu 1. Menendang bola diam akurat ke arah sasaran 15 meter di depan. 2. Menendang bola diam untuk dapat mencapai jarak terjauh. 3. Menendang bola umpan ke arah gawang. Terkait dengan pembelajaran tersebut, pernyataan berikut ini manakah yang paling sesuai dalam implementasi assessment as learning atau penilaian sebagai kegiatan belajar? A. Sebelum melakukan opsi belajar 1, guru menugasi 1 peserta didik untuk memberikan saran kepada setiap penendang. B. Pada semua opsi belajar 1, 2, dan 3, setiap peserta didik ditugasi untuk mencatat hasil belajarnya sendiri pada lembar kerja siswa. C. Pada opsi belajar 3, guru memberikan komentar penilaiannya dan para peserta didik diminta untuk mencatat pada lembar kerja siswa. D. Guru segera mendemonstrasikan 3 cara mendendang yang benar terlebih dahulu, baru para peserta didik melakukan praktek. E. Guru menugaskan pada peserta didik untuk berpasangan dan saling menilai pada saat melakukan praktik. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Bisa dijawab dulu. Yang termasuk assessment as learning atau penilaian sebagai kegiatan belajar. Jawaban yang paling benar adalah E. Guru menugaskan pada peserta didiknya untuk berpasangan dan saling menilai pada saat melakukan praktik. Pembahasan assessment of for dan as learning. Penilaian formatif atau penilaian selama proses KBM. Setelah proses KBM digunakan sebagai feedback atau perbaikan dalam proses pembelajaran. Penilaian formatif terdiri dari assessment for learning dan assessment as learning. Contoh dari assessment for learning adalah kuis dari guru, ulangan harian, dan tes lisan. Contoh assessment as learning adalah peer assessment atau penilaian antar teman dan self assessment penilaian diri. Penilaian sumatif atau penilaian pada akhir program KBM untuk mengetahui pencapaian siswa setelah akhir proses pembelajaran per semester. Penilaian sumatif yaitu assessment of learning. Contoh dari assessment of learning adalah penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, dan ujian akhir sekolah, ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional. Soal selanjutnya. Nomor 13. Otot yang dominan digunakan saat menendang bola adalah A. Otot lurik, B. Otot jantung, C. Otot polos, D. Otot tangan, E. Otot leher. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Bisa dijawab dulu. Jawaban yang paling benar adalah A. Otot lurik. Pembahasan. Otot lurik adalah otot yang berada pada organ kaki, tangan. Menendang bola dominan menggunakan otot kaki. Otot kaki termasuk dalam otot lurik Bapak Ibu. Karena otot manusia itu ada otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Otot jantung ya berada di jantung, otot polos biasanya ada di sistem pencernaan manusia Bapak Ibu. Soal nomor 14. Guru memberikan pembelajaran keterampilan gerak dasar pada permainan bola besar yaitu bola basket. Kemudian guru menginstruksikan peserta didik untuk melakukan keterampilan gerak dasar manipulatif. Manipulatif adalah gerak yang menggunakan objek di luar tubuh. Keterampilan gerak dasar manipulatif adalah suatu gerak yang dilakukan dengan menggunakan objek tertentu.
Berdasarkan uraian di atas, manakah materi kegiatan yang sesuai untuk diberikan kepada peserta didik kelas tinggi sekolah dasar dalam pembelajaran PJOK tersebut? A. Melakukan gerakan menggiring tanpa menggunakan bola. B. Peregangan dinamis bersama sebelum melakukan pembelajaran. C. Peserta didik melakukan kegiatan berjalan ke arah datangnya bola. D. Peserta didik melakukan shooting bola ke ring basket dengan tepat sasaran. E. Berlatih menendang ke arah sasaran tanpa menggunakan bola. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab dulu? Jawaban yang paling benar adalah D. Peserta didik melakukan shooting bola ke ring basket dengan tepat sasaran. Dan juga melakukan shooting bola ke ring basket dengan tepat sasaran cocok digunakan untuk materi pembelajaran pada peserta didik kelas tinggi. Pembahasan bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Nomor selanjutnya 15. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Kalau Bapak Ibu menjumpai soal seperti ini, sebaiknya Bapak Ibu harus dibaca dulu pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Biar nanti tahu yang ditanyakan apa, biar nggak bolak-balik mengulang lagi ke atas. Dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan tujuan pendidikan jasmani ditinjau dari aspek sosial? 1. Mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. 2. Mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau ruang, yaitu kemampuan mengenali objek yang berada di depan, belakang, bawah, sebelah kanan atau sebelah kiri dari dirinya. 3. Mengembangkan kemampuan menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan, dan mengambil keputusan. 4. Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan permainan, keselamatan, dan etika. 5. Mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide dalam kelompok. 6. Mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab di masyarakat. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4 dan 5, E. 5 dan 6. Jawabannya paling benar adalah E. 5 dan 6. Pembahasan. Tujuan pendidikan jasmani ditinjau dari aspek sosial antara lain. 1. Menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada. 2. Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam kelompok. 3. Belajar berkomunikasi dengan orang lain. 4. Mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide dalam kelompok. 5. Mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai agar dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat. 6. Mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab di masyarakat. 7. Menggunakan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Jawabannya paling benar adalah E. 5 dan 6. Mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengembangkan rasa memiliki tanggung jawab di masyarakat. Soal selanjutnya nomor 16. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani, direncanakan secara sistematis dan bertujuan untuk meningkatkan individu dengan cara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, sosial, dan emosional. Pertanyaannya, apa tujuan pendidikan jasmani ditinjau dari aspek emosional? A. Mengembangkan reaksi yang positif terhadap penonton dan partisipasi melalui keberhasilan atau kegagalan.
B. Mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan di antara isyarat yang ada dalam situasi yang dihadapi. C. Mengembangkan kemampuan yang mengeksplorasi, memahami, membuat keputusan-keputusan yang bernilai. D. Mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani melalui pemenuhan kebutuhan gerak mendasar. E. Mengembangkan keterampilan lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, dan keterampilan dasar jenis permainan. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab dulu. Jawaban yang paling benar adalah A. Mengembangkan reaksi yang positif terhadap penonton dan partisipasi melalui keberhasilan atau kegagalan. Pembahasan tujuan pendidikan jasmani ditinjau dari aspek emosional. A. Mengembangkan respon positif terhadap aktivitas jasmani, mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton, melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat, memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas. Nomor selanjutnya, nomor 17. Gerak dasar manipulatif, khususnya gerak menangkap objek, menjadi satu keterampilan yang sulit dikuasai peserta didik kelas 1 sekolah dasar. Kelas 1 adalah kelas bawah. Manakah bentuk latihan menangkap objek yang paling efektif digunakan untuk pembelajaran gerak manipulatif peserta didik kelas bawah SD? A. Melambungkan bola tenis ke atas dan menangkapnya secara berulang. B. Melempar bola tenis ke dinding dan menangkapnya secara berulang. C. Melambungkan balon ke atas dan menangkapnya secara berulang. D. Melemparkan bola kertas ke atas dan menangkapnya secara berulang. E. Melemparkan bola voli ke atas dan menangkapnya secara berulang. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab sendiri. Jawab dulu, nanti dicocokkan sesuai dengan video. Jawaban yang paling benar adalah D. Melemparkan bola kertas ke atas dan menangkapnya secara berulang. Pembahasan. Anak SD yang berada di kelas rendah adalah anak yang berada pada rentang usia dini. Masa usia dini ini merupakan masa perkembangan anak yang pendek, tetapi masa yang sangat penting bagi kehidupannya. Oleh karena itu, seluruh potensi yang dimiliki anak perlu didorong agar potensi anak akan berkembang secara optimal, dan biasanya keterampilan motorik hanya terbatas gerakan yang sederhana. Maka yang paling tepat kita terapkan pada peserta didik kelas bawah ketika kita memberi materi PJOK dalam melemparkan bola kertas ke atas dan menangkapnya secara berulang. Pembelajaran gerak manipulatif. Nomor selanjutnya, nomor 18. Gerak dasar manipulatif, khususnya gerak menangkap objek, menjadi satu keterampilan yang sulit dikuasai oleh peserta didik kelas 1 sekolah dasar. Manakah bentuk latihan menangkap objek yang paling efektif digunakan untuk pembelajaran gerak manipulatif peserta didik kelas tinggi SD? Nah, pembukaannya kelas dasar, kelas 1 SD. Tapi pertanyaannya kelas tinggi Bapak Ibu ya, harus fokus. A. Melambungkan bola tenis ke atas dan menangkapnya secara berulang. B. Melempar bola plastik ke dinding dan menangkapnya secara berulang. C. Melambungkan balon ke atas dan menangkapnya secara berulang. D. Melemparkan bola plastik ke atas dan menangkapnya secara berulang. E. Melemparkan bola kayu ke atas dan menangkapnya secara berulang. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah A. Melambungkan bola tenis ke atas dan menangkapnya secara berulang. Pembahasan. Anak SD
D yang berada di kelas tinggi adalah anak yang berada pada rentang usia peralihan sehingga cocok diberi dengan praktek bola yang sebenarnya, bola yang real, nyata Bapak Ibu. Soal selanjutnya nomor 19. Keterampilan gerak yang kompleks dibentuk dari pola gerak dasar, diantaranya adalah keterampilan gerak yang melibatkan pengendalian atau kontrol terhadap objek tertentu. Keterampilan yang membutuhkan gaya atau hanya menerima objek tertentu merupakan pengertian dari yang membutuhkan gaya, Bapak Ibu, yang digarisbawahi yang membutuhkan gaya. A. Propulsive skill. B. Stability skill. C. Receptive skill. D. Rudimentary skill. E. Reflexive skill. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa jawab dulu. Yang digarisbawahi adalah membutuhkan gaya ya, bukan yang menerima objek. Ada typo ini, salah nulis, yang membutuhkan gaya. Jawaban yang paling benar adalah A. Propulsive skill. Pembahasan. Ada dua klasifikasi keterampilan manipulatif, yaitu keterampilan reseptif atau menerima, hanya menerima saja, dan keterampilan propulsif. Keterampilan propulsif adalah keterampilan yang membutuhkan gaya Bapak Ibu. Soal selanjutnya nomor 20. Dalam kegiatan pembelajaran, Pak Budi memandu permainan yang sebagian besar peserta didik mengikuti permainan tersebut sehingga keinginan bergerak dapat tersalurkan dengan optimal. Ditinjau dari manfaat pendidikan jasmani, aspek apa yang sedang dikembangkan Pak Budi sehingga keinginan bergerak dapat tersalurkan dengan optimal? Yang dikembangkan: A. Pengembangan potensi diri. B. Pengenalan lingkungan sekitar. C. Pemenuhan minat dan bakat. D. Penyaluran energi berlebih. E. Pemenuhan kebutuhan akan gerak. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah A. Pengembangan potensi diri. Karena ini sudah, sehingga keinginan bergerak dapat tersalurkan dengan optimal. Berarti pemenuhan kebutuhan gerak sudah tersalurkan dengan optimal, maka aspek yang harus dikembangkan adalah pengembangan potensi diri. Misalnya anak itu pinter terampil dalam bola basket, maka kita harus melakukan pengembangan potensi diri anak tersebut agar semakin terampil dalam bola basket Bapak Ibu. Soal selanjutnya nomor 21. Dari pernyataan yang tepat mengenai hubungan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan, A. Mengembangkan potensi individu untuk menguasai keterampilan berolahraga. B. Membiasakan gaya hidup sehat untuk mengubah perilaku masyarakat. C. Mengembangkan keterampilan diri untuk mencapai derajat kesehatan. D. Mengubah perilaku individu melalui melakukan aktivitas fisik untuk tujuan kesehatan. E. Melakukan aktivitas fisik dalam mencapai tujuan hidup yang sehat. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab dulu. Jawaban yang paling benar adalah D. Mengubah perilaku individu melakukan aktivitas fisik untuk tujuan kesehatan. Pembahasan. Mengubah perilaku individu melakukan aktivitas fisik untuk tujuan kesehatan merupakan hubungan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan. Soal selanjutnya nomor 22. Guru PJOK ingin mengajarkan gerakan handstand pada siswa menggunakan pendekatan pola gerak dominan. Guru PJOK yakin pendekatan tersebut yang dirasa paling cocok dalam pembelajaran senam lantai. Pada saat melakukan gerakan handstand, jenis pola gerak dominan apa yang dilakukan oleh siswa? A. Spring. B. Static. C. Landing. D. Locomotion. E. Rotation. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab dulu. Jawaban yang paling benar adalah B. Statik. Pembahasan. Statik adalah gerakan yang dilakukan tidak dalam posisi bergerak ataupun gerak dinamis, berarti gerakan yang dilakukan di tempat.
Pembahasan bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Spring melompat atau meloncat, landing gerakan mendarat, locomotion gerakan bergerak, rotation gerakan berputar. Nomor selanjutnya 23. Permainan hitam hijau yang dimainkan dengan menggunakan bola tenis terdiri dari dua barisan, yaitu barisan A yang dinamakan hijau dan barisan B yang dinamakan hitam. Peserta didik dibagi dua sub sama banyak dengan posisi saling berhadapan. Jarak antar regu kurang lebih 3 meter. Pernyataan tersebut merupakan permainan hitam hijau ditinjau dari sudut apa Bapak Ibu? A. Perspektif sejarah. B. Perspektif matematika. C. Perspektif fisika. D. Perspektif psikologis. E. Perspektif permainan. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Bisa dijawab dulu terlebih dahulu, nanti dicocokkan dengan jawaban yang benar dalam video. Jawaban yang paling benar adalah jawaban yang paling benar adalah E. Perspektif permainan. Kata kunci pembahasan. Menjelaskan cara bermain permainan hitam hijau jadi ditinjau dari sudut perspektif permainan Bapak Ibu. Nomor selanjutnya 24. Permainan hitam hijau merupakan permainan yang bertujuan untuk melatih kecepatan reaksi dalam berlari. Berdasarkan teori permainan dapat dipahami bahwa permainan hitam hijau dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan hasil belajar lari sprint di SD, di sekolah dasar, dalam pembelajaran atletik yang berorientasi bermain. Permainan ini dapat diterapkan untuk menciptakan pembelajaran kecuali A. Aktif, B. Inovatif, C. Kreatif, D. Efektif dan menyenangkan, E. Memahirkan. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Bisa dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling benar adalah E, yang bukan termasuk memahirkan. Pembahasan. Berdasarkan teori permainan dapat dipahami bahwa permainan hitam hijau dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan hasil belajar lari sprint di SD dalam pembelajaran atletik yang berorientasi bermain. Permainan ini dapat diterapkan untuk menciptakan pembelajaran inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nomor 25. Guru PJOK wajib memberi feedback atau umpan balik kepada peserta didik dalam setiap pembelajaran yang dilaksanakannya, yang merupakan kegiatan atau contoh dari kegiatan memberikan feedback adalah A. Menjelaskan jawaban kepada peserta didik yang perlu dilengkapi. B. Memberikan contoh jawaban yang benar. E. Memberikan penilaian menyeluruh. D. Memberikan langkah pembelajaran selanjutnya. E. Menentukan langkah pembelajaran sebelumnya. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Bisa dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling benar adalah A. Menjelaskan jawaban kepada peserta didik yang perlu dilengkapi. Pembahasan. Dengan menjelaskan jawaban ke peserta didik yang perlu dilengkapi dapat memotivasi siswa untuk antusias dan semangat mengikuti pembelajaran dengan kita atau pembelajaran yang sedang berlangsung Bapak Ibu. Soal nomor 26. Pendidikan jasmani sendiri memiliki berbagai pengertian menurut pandangan berbagai ahli maupun organisasi di Indonesia. Pengertian pendidikan jasmani pada prinsipnya berupa A. Bagian integral dari pendidikan secara umum yang direncanakan secara sistematik, bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. B. Pendidikan olahraga yang membina mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan. C. Peserta didik akan belajar mandiri, mengambil keputusan dalam proses pembelajaran, belajar bertanggung jawab dengan diri dan orang lain. D.
Pendidikan olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga. Pendidikan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling benar adalah A. Bagian integral dari pendidikan secara umum yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Pembahasan kata kunci pendidikan jasmani adalah meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional. Soal selanjutnya, soal nomor 27. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan yang dikelola melalui aktivitas fisik. Berikut pernyataan yang tepat mengenai hubungan pendidikan jasmani dengan pendidikan olahraga. A. Pendidikan jasmani dan olahraga melalui aktivitas fisik memberikan kesempatan mendemonstrasikan kemampuan seseorang. B. Pendidikan jasmani dan olahraga bersama-sama memfokuskan pada prestasi optimal dalam setiap penampilan. C. Pendidikan jasmani dan olahraga melibatkan segala bentuk permainan dalam mengembangkan nilai-nilai sportivitas. D. Pendidikan jasmani dan olahraga melibatkan bentuk-bentuk gerakan melalui aktivitas jasmani, permainan olahraga, rekreasi, dan dansa. E. Pendidikan jasmani dan olahraga bersama-sama memanfaatkan waktu luang untuk melakukan olahraga dan rekreasi. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Hubungan penjas dan pendor. Pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Jawaban yang paling benar adalah D. Pendidikan jasmani dan olahraga melibatkan bentuk-bentuk gerakan melalui aktivitas jasmani, permainan, olahraga, rekreasi, dan dansa. Pembahasan sudah jelas ya, kata kunci jasmani, permainan, olahraga, rekreasi, dan dansa. Nomor 28. Nah, ini juga baca dulu pertanyaannya. Dari pernyataan di atas, ruang lingkup materi yang diajarkan dalam pembelajaran penjas di sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA, ataupun SMK adalah A. Permainan 1. Permainan 2. Aktivitas kebugaran 3. Aktivitas fisik 4. Olahraga. Yang mana jawabannya A. 2 dan 4, B. 1 dan 2, C. 1 dan 4, D. 1 dan 3, E. 2 dan 3. Jawaban yang paling benar adalah C. 1 dan 4, yaitu permainan dan olahraga. Pembahasan ya, ruang lingkup penjas bisa dibaca sendiri Bapak Ibu lengkap ini. Nomor 29. Berikut pernyataan yang tepat mengenai hubungan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan di sekolah dasar. A. Memahami bentuk olahraga atau permainan sederhana untuk mengembangkan potensi individu. B. Menjaga sikap tubuh bergerak secara seimbang dalam rangka pembentukan tubuh melalui permainan sederhana. C. Memahami perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. D. Memahami kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan olahraga sederhana yang dimodifikasi. E. Memahami konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab terlebih dahulu, nanti dicocokkan dengan jawaban yang benar sesuai dengan video.
Jawaban yang paling benar adalah C. Memahami perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Pembahasan Bapak Ibu ya. A. Memahami bentuk-bentuk olahraga dan permainan olahraga sederhana untuk mengembangkan potensi individu adalah hubungan penjas dan pendor. Yang opsi B. Menjaga sikap tubuh bergerak secara seimbang dalam rangka pembentukan tubuh melalui permainan sederhana adalah hubungan penjas dan pendidikan kesehatan, tapi masih kurang tepat. Yang C tadi, memahami perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh adalah hubungan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan yang tepat, karena materi makanan bergizi ada di dalam materi mapel pendidikan jasmani SD. D. Memahami kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat melalui permainan olahraga hanya pendidikan jasmani saja. Yang E. Memahami konsep pemeliharaan diri dari orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Ini adalah materi siswa SMP dan SMA. Sedangkan konteks soal yang ditanyakan adalah pendidikan hubungan penjas dan penkes di sekolah dasar Bapak Ibu. Soal selanjutnya nomor 30. Seorang guru akan membahas materi pembelajaran tentang binatang reptil dalam pembelajaran IPA dengan mengajak siswa mengunjungi kebun binatang agar siswa dapat melihat langsung berbagai jenis binatang reptil. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode belajar adalah A. Karakteristik siswa, B. Karakteristik materi pelajaran, C. Kemampuan guru, D. Kemampuan siswa, E. Kondisi kelas. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling benar adalah B. Karakteristik materi pelajaran tersebut. Karena ini kan yang dalam konteks binatang reptil. Berarti yang paling tepat adalah mengunjungi kebun binatang itu, karena mata pelajaran IPA tentang binatang reptil lebih baik siswa langsung melihat konkret, bukan hanya gambar saja, agar meningkatkan critical thinking atau berpikir kritis siswa dengan sendirinya. Nomor 31. Seorang guru akan mengajar kelas 10 IPS materi mengenai batuan yang ada di bumi. Guru tersebut kemudian berusaha untuk memberikan pengajaran agar siswanya tidak hanya membayangkan mengenai jenis-jenis batuan saja, baik struktur, morfologi, maupun aspek lain dari batuan. Dengan pertimbangan ini, maka guru tersebut mengajak peserta didik untuk mengunjungi suatu museum batuan yang kebetulan terletak di kota tempat sekolah mereka berada. Hal ini juga ditunjukkan agar siswa dapat memperluas pengetahuan. Yang selanjutnya, siswa akan membuat laporan dan mendiskusiasikan serta membukukan hasil kunjungan tersebut dengan didampingi oleh guru tersebut. Dari ilustrasi di atas, maka metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut adalah A. Metode eksperimental, B. Metode studi tour, C. Metode penugasan, D. Metode tutorial, E. Metode simulasi. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah B. Metode studi tour. Kata kunci: mengajak peserta didik mengunjungi suatu museum batuan termasuk dalam metode studi tour. Nomor selanjutnya, nomor 32. Manakah yang merupakan tujuan utama dalam meningkatkan kebugaran fisik menggunakan permainan hitam hijau? A. Hitam hijau dapat meningkatkan kekuatan otot tangan peserta didik. B. Permainan hitam hijau dapat meningkatkan kerjasama antar peserta didik. C. Permainan hitam hijau dapat meningkatkan reaksi yang dimiliki peserta didik. D. Permainan hitam hijau dapat meningkatkan kelentukan peserta didik. E.
Permainan hitam hijau dapat meningkatkan daya tahan jantung peserta didik. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah C. Permainan hitam hijau dapat meningkatkan reaksi yang dimiliki peserta didik. Kata kunci permainan hitam hijau adalah melatih reaksi dan kecepatan anak. Nomor 34. Peningkatan dan penurunan dalam kebugaran jasmani dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah jenis kelamin dan usia peserta didik. Kondisi kebugaran jasmani pada remaja putri pada masa pubertas adalah A. Takut terjadi cedera akibat aktivitas fisik yang dilakukan. B. Kurang ada kebanggaan memperoleh nilai pembelajaran PJOK. C. Faktor bawaan seorang wanita yang cenderung lemah secara fisik. D. Takut dibilang tomboy seperti remaja putra oleh peserta didik lain. E. Malas melakukan aktivitas fisik karena merasa tidak percaya diri. Kondisi kebugaran jasmani remaja putri pada masa pubertas. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah E. Malas melakukan aktivitas fisik karena merasa tidak percaya diri. Pembahasan sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Nomor 34. Alasan paling tepat kenapa sistem anaerobik dibutuhkan tubuh dalam berlari cepat 100 meter adalah A. Sistem anaerobik mampu menyuplai energi dengan membutuhkan bantuan oksigen. B. Sistem anaerobik mampu menyuplai energi dan tidak membutuhkan bantuan oksigen. C. Sistem anaerobik mampu menyuplai energi dengan menghancurkan asam laktat di otot. D. Sistem anaerobik mampu menyuplai energi dengan cara menghasilkan ATP dan BC. E. Sistem anaerobik mampu menyuplai energi melalui glikolisis dalam tubuh. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling benar adalah B. Sistem anaerobik mampu menyuplai energi dan tidak membutuhkan bantuan oksigen. Karena pembahasan di dalam lari sprint 100 meter cenderung menggunakan sistem anaerobik tanpa bantuan oksigen, sedangkan aerobik membutuhkan oksigen, kecuali lari maraton termasuk membutuhkan oksigen aerobik. Nomor 35. Untuk mendapat nilai dari lawan dalam permainan tenis lapangan, salah satunya harus melakukan berbagai macam pukulan agar variasi serangan tidak terbaca oleh lawan. Contoh pukulan ground sering digunakan pemain dalam melakukan pukulan serangan. Teknik yang benar dalam melakukan ground stroke ditunjukkan dengan A. Melakukan pukulan saat bola berada di udara dengan cepat. B. Melakukan pukulan segera sesaat bola memantul dari tanah. C. Melakukan pukulan sebelum bola memantul dari tanah. D. Melakukan pukulan saat bola memantul dan melewati badan. E. Melakukan pukulan saat bola tepat berada pada posisi di atas net. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling benar adalah B. Melakukan pukulan segera sesaat bola memantul dari tanah. Pembahasan. Pukulan ground stroke adalah pukulan segera sesaat atau setelah bola memantul dari tanah pada tenis lapangan. Nomor selanjutnya, nomor 36. Gerakan kasar adalah gerakan tubuh dalam menggunakan otot-otot besar dalam melakukan suatu gerakan. Berdasarkan uraian yang sesuai untuk menggambarkan tahap gerakan kasar peserta didik kelas bawah kelas 1 SD adalah A. Menyisihkan tali di bagian belakang celana untuk bermain. B.
mengikatkan kembali tali yang terlepas dari ikatan sepatu. C. Membereskan buku pelajaran di tas sekolah masing-masing. D. Berjalan di garis lurus dengan membawa buku di atas kepala. E. Memindahkan kons sesuai dengan bentuk dan warnanya. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling benar adalah D. Berjalan di garis lurus dengan membawa buku di atas kepala. Pembahasan. Karena kelas bawah adalah kelas 1, 2, dan 3, gerakan yang sesuai adalah gerakan yang sederhana saja Bapak Ibu ya, jangan gerakan yang terlalu kompleks. Nomor 37. Guru PJOK wajib paham dan tahu tentang media pembelajaran. Bagaimana kriteria media pembelajaran yang paling efektif untuk digunakan agar materi pembelajaran sepak bola mudah dipahami siswa berdasarkan kerucut pengalaman Edgaldel? A. Membuat teks atau gambar diam shooting sepak bola. B. Membuat video pembelajaran sepak bola. C. Memuat informasi lisan tentang sepak bola. D. Menstimulus siswa untuk berdiskusi tentang macam-macam passing dalam sepak bola. E. Menstimulus siswa untuk mencoba macam-macam passing dalam sepak bola. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling benar adalah E. Menstimulus siswa untuk mencoba macam-macam passing dalam sepak bola. Ini ya Bapak Ibu ya, kerucut pengalaman menurut Edgaldel ya. Bisa dibaca sendiri dan dipahami sendiri Bapak Ibu. Pengalaman langsung ini. Nomor 38. Tindakan reflektif apakah yang perlu Pak Andi lakukan terhadap siswa yang sering melanggar disiplin belajar? A. Memberikan hukuman pada siswa yang melanggar disiplin belajar. B. Menyampaikan permasalahan tersebut pada rapat dengan orang tua siswa. C. Mengidentifikasi faktor penyebab dan kemungkinan solusi terhadap pelanggaran disiplin belajar. D. Melakukan diskusi dengan guru kelas yang lain untuk mendapatkan solusinya. E. Memberikan hadiah dan ganjaran kepada siswa yang senantiasa disiplin dalam belajar. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling benar adalah C. Mengidentifikasi faktor penyebab dan kemungkinan solusi terhadap pelanggaran disiplin belajar. Pembahasan. Kata kunci tindakan reflektif yaitu mengidentifikasi faktor penyebab dan kemungkinan solusi-solusinya. Kan reflektif mengulang, mencari apa yang membuat terjadinya pelanggaran disiplin. Itu Bapak Ibu. Sekarang nomor 39. Berikut adalah gerakan manipulatif melalui aktivitas 1. Bola dilempar kemudian pasangannya melambungkan bola dengan kedua lengan. B. Bola dipantulkan ke tanah kemudian pasangannya melambungkan bola dengan kedua lengan. 3. Melempar bola dengan keras untuk memperkuat kedua lengan passing bawah. 4. Melambungkan bola secara bergantian. 5. Melakukan gerakan shadow yaitu passing tanpa bola. Manakah yang paling tepat digunakan dalam pembelajaran gerak manipulatif melalui aktivitas passing bawah berpasangan? Passing bawah Bapak Ibu ya. A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 3, 4, dan 5. D. 1, 2, dan 4. E. 2, 3, dan 5. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling benar adalah D. 1, 2, dan 4. 1. Bola dilempar kemudian pasangannya melambungkan bola dengan kedua lengan. Bola dipantulkan kena kemudian pasangan melambungkan bola dengan kedua lengan. Melambungkan bola secara bergantian.
Pembahasan sudah jelas Bapak Ibu ya. Nomor 40. Seorang guru kelas 5 SD memfasilitasi pembelajaran kelompok tentang karakteristik geografis negara-negara di wilayah Indonesia. Berikut contohnya. 1. Menyebutkan negara-negara yang terletak di wilayah ASEAN berdasarkan negara-negara di wilayah. 1. Menyebutkan negara-negara yang terletak di wilayah ASEAN berdasarkan peta. 2. Menjelaskan karakteristik geografis berbagai negara yang terletak di wilayah ASEAN. 3. Menyimpulkan perbedaan utama berbagai negara yang terletak di wilayah ASEAN berdasarkan karakteristik geografisnya. Manakah tipe belajar menurut Gagne yang relevan dengan pembelajaran tersebut? Negara-negara yang di wilayah A. Belajar rangkaian gerak. B. Belajar rangkaian verbal. C. Belajar membedakan. D. Belajar pembentukan konsep. E. Belajar pembentukan aturan. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling benar adalah belajar rangkaian verbal. Pembahasan bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya, lengkap ya ini. Nomor 41. Strategi yang tepat dalam pembelajaran konten dari sumber yang tersedia. Dengan kata lain, bantulah siswa belajar. Bagaimana belajar? Berikut ini manakah yang bukan contoh metode pemberian bimbingan belajar yang sesuai dengan uraian di atas? A. Dukungan peserta didik saat memerlukan dan lepaslah perlahan-lahan dukungan Anda setelah dia. Dukunglah peserta didik saat memerlukan dan lepaslah perlahan-lahan dukungan Anda setelah dia menguasai tugas atau konten. B. Model strategi pembelajaran yang bervariasi, misalnya mnemonik, pemetaan konsep, bermain peran, dan visualisasi. C. Biarkan peserta didik berkreasi dalam memilih materi dan cara belajar agar mendapatkan materi dan proses yang sesuai. D. Gunakan contoh dan non-contoh, misalnya membantu melihat apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. E. Sediakan studi kasus, gambar visual, analogi atau metafora untuk membantu peserta didik terhubung dengan konsep yang baru. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Yang bukan contoh metode pemberian bimbingan belajar yang sesuai dengan uraian di atas. Jawaban yang bukan yang C. Biarkan peserta didik berkreasi dalam memilih materi dan cara belajar agar mendapatkan materi dan proses yang sesuai. Kan ada kontennya. Strategi yang tepat dalam pembelajaran konten dari sumber yang tersedia. Dengan kata lain, bantulah siswa. Berarti kalau bantulah siswa ya, jangan siswa hanya dibiarkan saja ya, kita harus membimbingnya agar mereka lebih tahu dari materi yang dari sumber yang tersedia itu. Nomor 42. Salah satu tujuan pendidikan jasmani adalah tubuh memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal. Satu dari komponen kebugaran jasmani adalah kekuatan otot yang berpengaruh terhadap perubahan anatomis tubuh. Landasan apa yang terkait dengan tujuan pendidikan jasmani tersebut? A. Biomekanis bagi PJOK. B. Fisiologis bagi PJOK. C. Psikologis bagi PJOK. D. Kinestesis bagi PJOK. E. Biologis bagi PJOK. Yang mana jawabannya Bapak Ibu bisa dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah E. Biologis bagi PJOK. Yang mana pembahasan landasan biologis adalah landasan berorientasi tubuh yang di dalamnya ada kekuatan otot yang berpengaruh terhadap perubahan anatomis tubuh. Nomor selanjutnya, nomor 43.
Kecepatan perkembangan dan pertumbuhan gerak bersifat individual merupakan bagian dari prinsip perkembangan gerak. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, sebagai seorang guru PJOK idealnya menyiapkan program pembelajaran yang berdasarkan kategori kemampuan yang disusun atas kelompok peserta didik. Kategori apa yang lazim atau yang biasa digunakan untuk mengelompokkan kemampuan gerak yang dimiliki peserta didik? A. Gerak kasar dan halus. B. Rendah, sedang, dan tinggi. C. Gerak reflektif kasar dan kasar. D. Non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif. D. Diskret, serial, dan kontinu. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Bisa dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling benar adalah C. Gerak reflektif, kasar, dan dasar. Kategori yang lazim dalam mengelompokkan kemampuan gerak. Berarti tahap perkembangan gerak motorik menurut Galahu yang termasuk. Ini pembahasannya Bapak Ibu ya, bisa dibaca sendiri ini. Soal selanjutnya nomor 44. Menurut Galahu, berdasarkan konsep perkembangan anak mempunyai 4 fase perkembangan, yaitu reflektif, rudimentari, fundamental, dan spesialis. Tahap perkembangan motorik untuk anak usia 2 dan 7 terdiri dari 3 tahapan perkembangan gerak. Tahap perkembangan gerak untuk peserta didik usia 7 dan 10 tahun adalah tahap A. Matang, B. Pengenalan, C. Dasar, D. Transisi, dan E. Refleks. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah transisi usia 7 sampai 10. Fase gerakan khusus atau spesialis. Nomor 45. Peserta didik mengalami kelelahan setelah melakukan permainan lempar tangkap bola dan menyebabkan rasa pegal pada otot mereka. Kondisi yang demikian disebabkan karena A. Keringat tidak keluar dengan sempurna. B. Penumpukan asam laktat di dalam otot. C. Daya tahan tubuh tidak terlatih. D. Otot tidak sering dilatih. E. Pemanasan yang dilakukan kurang. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah B. Penumpukan asam laktat di dalam otot. Pembahasan. Asam laktat adalah sisa metabolisme yang dapat meningkatkan tubuh yang dapat menyebabkan kelelahan Bapak Ibu atau pegal. Nomor selanjutnya 46. Untuk memperkirakan seberapa besar bakat seseorang untuk berpeluang dalam menjalani program latihan sehingga mampu mencapai prestasi yang tinggi sebagai guru PJOK, Anda harus melakukan A. Pemanduan bakat. B. Peningkatan bakat. C. Penyelarasan bakat. D. Penyesuaian bakat. E. Pembangkitan bakat. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Bisa dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling benar adalah A. Pemanduan bakat. Pembahasan. Pemanduan bakat adalah untuk memperkirakan seberapa besar bakat seseorang untuk berpeluang dalam menjalani program latihan sehingga mampu mencapai prestasi yang tinggi dan optimal. Soal selanjutnya nomor 47. Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketutusan dinamakan KKM. Sebelum mengajar, Pak Adi memperhatikan nilai PJOK di rapot pada tahun sebelumnya. Apa yang dilakukan Pak Adi merupakan salah satu dasar pertimbangan penentuan nilai KKM PJOK. Kegiatan ini merupakan pertimbangan terhadap aspek A. Daya dukung, B. Inteks siswa, C. Kompleksitas, D. Kompetensi dasar, E. Tujuan pembelajaran. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Bisa dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling benar adalah B. Inteks siswa. Inteks siswa adalah kemampuan siswa terhadap kemampuan PJOK yang berhubungan dengan nilai rapot siswa tahun-tahun sebelumnya. Nomor 48.
Seorang siswa dapat dengan mudah menjelaskan ciri-ciri kotak kapur yang ditunjukkan oleh guru, tetapi mengalami kesulitan ketika menyebutkan ciri-ciri bangun ruang berbentuk kubus. Mengapa hal di atas terjadi pada siswa tersebut dikaitkan dengan tahap perkembangan kognitif menurut Piaget? Adalah A. Karena perkembangan kognitif siswa tersebut masih pada tahap sensori motorik. B. Karena perkembangan kognitif siswa tersebut masih pada tahap praoperasional. C. Karena perkembangan kognitif siswa tersebut masih pada tahap operasional konkret. D. Karena perkembangan kognitif siswa tersebut telah mencapai tahap operasional formal. E. Karena perkembangan kognitif siswa tersebut masih pada tahap interrelasional. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah C, karena perkembangan kognitif siswa tersebut masih tahap operasional konkret. Kan tadi ditunjukkan kotak kapur bisa menjelaskan ciri-cirinya, tetapi waktu ditunjukkan bangun ruang, gambar bangunan belum bisa menyebutkan ciri-cirinya. Ini pembahasannya Bapak Ibu ya, bisa dijawab, bisa dibaca sendiri. Ada tahap sensori motorik, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Soal selanjutnya nomor 49. Penemu permainan bola kasti adalah William Gemerjan. William Gemerjan ini juga penemu bola voli Bapak Ibu, seorang warga negara Inggris. Permainan kasti pertama kali dimainkan di Inggris sejak dinasti Tudor tahun 1744 di Bradley Brackenwood. Dinasti Tudor adalah dinasti raja dan ratu Inggris di Inggris Raya, di mana disebut dasar bola oleh John Newbery. Pernyataan tersebut merupakan permainan kasti ditinjau dari sudut pandang A. Perspektif sejarah. B. Perspektif matematika. C. Perspektif fisika. D. Perspektif psikologis. E. Perspektif biomekanika. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah A. Perspektif sejarah. Kata kunci menceritakan secara sejarah kasti, maka kita pilih perspektif sejarah Bapak Ibu. Soal 50, soal terakhir. Dalam membentuk kepercayaan diri dan citra diri yang dapat dilakukan oleh guru adalah A. Memberi semangat peserta didik untuk terus meningkatkan citra dirinya. B. Memberikan pujian kepada peserta didik yang berhasil menguasai keterampilan gerak. C. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tampil pada event olahraga. D. Membangun citra diri murid melalui program ekstrakurikuler olahraga. E. Membantu peserta didik untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah B. Memberikan pujian kepada peserta didik yang berhasil menguasai keterampilan gerak tertentu. Pembahasan: dengan memberikan pujian kepada peserta didik yang berhasil menguasai keterampilan gerak, maka dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi citra diri atau self-esteem peserta didik otomatis akan berkembang lebih baik. Oh iya Bapak Ibu, kemarin saya masih belum bisa mengupload video karena saya masih menjalani pelatihan tugas negara dinas luar Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Semoga Bapak Ibu lulus menjadi ASN P3K guru PJOK tentunya. Tetap semangat dan tidak lupa harus tetap berdoa dan belajar tentunya, dan kalau bisa ikut bimbingan belajar online di AYO P3K Bapak Ibu. Soalnya bagus, nanti soal ke depan akan lebih spesifik sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.